Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Macam-macam kalimah wahid tani salis Isim fi'il huruf tanda-tanda isim qasin saufa tanda-tanda isim itu malu tanda-tanda fi'il qasin saufa tatanis tanda-tanda isim tanda-tanda isim Jatanin al-huruf jar tanda-tanda fi'il qasin saufa tatanis macam-macam i'rab Rafa nasab jar jazm macam-macam i'rab Rafa nasab jar jazm tanda-tanda rafa Dhamma wawu alif nun tanda-tanda nasab Fatah alif kasra ya nun tanda-tanda jar Kasra ya fathah tanda-tanda jazm Sukun hakun hakul harfil illah tanda-tanda nasab Fatah alif kasra ya nun tanda-tanda rafa Dhamma wawu alif nun tanda-tanda fi'il qasin saufa tatanis tanda-tanda isim jar tanwin al-huruf jar tanda-tanda nasab Mantap. So, pegang metu apa? Kayak metu apa? Kayak sih, nonrok kering nana ya gitu. Kering hilang. Isim mufrad. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. Jama taksir. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. Jama mu'annas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. Jama mu'annas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. Fi'il mudhari'. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. Isim musanna. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jernya juga iya. Jamu mudzakar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jernya juga iya. Af'alul khamsah. Rofanya subut, Af'alul khamsah. rofanya subutun nun, nasab bener. Asmaul khamsah. Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jernya pakai iya. Apa nih kalau kok buatan kok kudu lurus tengone, Bang. Angel, lah pun bener ya bang, neng kok gitu. Supaya napa jenenge kok kudu buatan paten kan jenenge bola-balik buatan apa lho langsung ipane jamu mudzakar salim nggih buatan apa-apa. Nggih. Saya bola-balik nomor lurus. Di bola-balik buatan apa-apa. Sing penting leres ngaten lho. Biasanya jamak muannas salim, rofaknya pakai wawu, salah niku kan aturan. Katanya
Ulang mulai. Jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jernya juga iya. Asmaul khamsah. Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jernya pakai iya. Af'alul khamsah. Rofanya subutun nun, nasab hatfu nun, jazm hatfu nun. Jamu anas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. Kita kemarin telah membahas asma'u al-mabniyah. Yang pertama apa? Domir, Isim dhamir. Apa isim dhamir? kata ganti. Kata gantian dan benar isim dhamir. Wa huma. Terus Ya umma, terus anta rumah antum, terus antuna. ana. Yang kedua isim isyarah. Apa isim isyarah? Kata tunjuk Kata tunjuk. Yang benar kata tunjuk. dan 6. Ada dua. 12. Ya, yang menunjukkan makna untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ada beda? Nah, 3 laki-laki 3. Yang laki-laki apa mawon? Hadani, haulai, Hadani, haulai. Kemudian perempuan? hadihi, Hatani, haulai. Kemudian yang jauh? zalika, Zalika, la. ulaika, Kemudian yang muannas? tilka, tanika, haulai. Kemudian jumlah terbitan jumlah? Terbitan jumlah? Nama mawon? Apa yang masuk jumlah ismiyah? Satu kalimat dengan isim. Suatu jumlah yang diawali dengan isim. Kemudian jumlah fi'liyah? Satu kalimat yang Diawali dengan Ya fi'il. Alhamdulillah bersuara kepala nanti lumayan. Balik kan ini selanjutnya kita lanjut ke isim syarat. Ismu syarat. Syarat ini apa Pak? Syarat itu apa? mausul, siapa? Mausul siapa? Napa? Mausul dari mana? Oh mausul. Oke, masyaallah. Isim mausul. Yang ketiga nih, itu lah pedang rampung atau Bapak. Isim mausul. Apa nih mausul? Sambung. Makna asli isim mausul ini apa? kembali. Mausul itu bentuknya isim apa? Aful. Maf'ul. Maf'ul. Berarti kalau wasala artinya sampai. Kalau mausulun yang disampaikan, yang nama yang disampaikan adalah sesuatu yang datang, yang bersambung. Mausulun. Isim mausul adalah kata sambung. Adapun asal daripada mausul sendiri, makna asli adalah yang disampaikan daripada lafaz wasola atau yang disambung. Ini makna asli nih. Nah, maksudnya bagaimana? Sesuatu yang disambung dengan lafaz ini yang tadinya nggak ada sambungannya menjadi sambungan. Misal saya sama Mas Dar nggak ada sambungan, tetapi karena adanya nanti mausul, nah sesuatu yang menyambungkan maka bisa bersambung. Nah, yang menjadikan penyambung ini disebut dengan isim mausul. Isim mausul itu hakikatnya ada berapa? Isim mausul? Ismul mausul. Ada nih isim mausul? Berapa mawar? Ayo tanggung jawab ngomong. Ayo ngomong. Alladhi pertama. Terus alladhi, alladha,
Alladzani terus alladzina. Kemudian allati, allatani, allati atau allati. Word. Enten boleh? Kita. Jadi bukan enten gini gitu kan betul. Allati, alladani, alladina, allati, allatani, allati atau allati. Isim usul. Dan kalau dijelaskan secara detail, setiap bab itu ada yang mu'rab, ada yang mabni sebenarnya. Oke. Kasus nanti istifham, syarat, itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang pertama. Dan terkadang ada yang dia itu huruf, ada yang isim. Jadi nanti misalnya istifham misalnya nggih. Oh, ini memang hukum asal asmaul istifham. Apa namanya? Isim-isim istifham kata tanya. Tapi di situ ada yang digunakan untuk huruf. Gitu. Cuman kebanyakan itu bentuknya adalah sesuatu isim. Kayak ini. Ya. Isim-isim mausul allati, alladani, alladina, allati, allatani, allati ataupun allati. Ini hukum asal semuanya adalah mabni. Walaupun di dalamnya terkadang ada yang mu'rab seperti alladzani sama allati. Sebab itu terkadang alladaini juga bisa atau allataini juga bisa. Tetapi secara hukum asal semuanya adalah mabni. Dan kita ngambil yang ibaratnya umum. Sampai nanti misalnya dalam masalah mubtada dan khobar. Hukum mubtada, pembacaan nggih, jenengan nggih. Semuanya harus terjadi daripada isim ma'rifat. Hukum asal. Tetapi di sana juga ada yang boleh nakirah. Tetapi hukum asal setiap mubtada itu isim yang ma'rifat. Paham nggih? Sama seperti ini, saya ulang lagi. Hukum asal isim mausul semuanya adalah mabni. Hukum asal. Nah, tetapi di sana ada lafaz-lafaz yang dia keluar daripada hukum asal. Berarti dia keluar daripada kaidah. Misalnya di sini alladzi sama allati. Kayak kemarin ibaratnya isim isyarah. Isim isyarah hukum asal semuanya adalah mabni. Tetapi di sana ada lafaz yang dia keluar daripada hukum asal seperti hadhihi sama hadani. Tapi hukum asal tetap hukumnya adalah mabni. Dan masalah isim isyarah, isim mausul ini masya Allah Al-Quran kuwata isim mausul. Yang mana fungsi daripada isim mausul adalah mengkaitkan antara lafaz yang sebelum dan sesudahnya, disambung dengan isim mausul. Sebagai contoh di awal ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, contohnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina ini adalah isim mausul. Yang fungsi daripada isim mausul ini adalah menggabungkan ayat ya yang akan berlanjutan dengan yang telah terlewati. Hudalil muttaqin, siapa orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini? Alladzina, yaitu orang-orang kan gitu. Jadi isim mausul ini harus sesuai dengan lafaz sebelumnya. Jika lafaz sebelumnya bentuknya mufrad, ini mufrad, musanna jamak, maka
lafaz yang di sini juga harus sebetulnya jamak seperti lil muttaqin, hudalil muttaqin. Kemudian Allah mengatakan berfirman alladzina. Pertanyaan saya, al-munil muttaqin ini mubtada jamak? Jamaknya jamak apa? Mudzakkar salim. Maka di sini juga alladzi, karena alladzina ini juga untuk jamak. Jamaknya jamak apa? Sakit. Alladzi, alladzani, alladzina ini untuk laki-laki. Kemudian allati, allatani, allai atau allati ini untuk perempuan. Nah, ini artinya 1, 2, 3. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Maksudnya seperti itu, Mas. Jadi kalau alladzi ini untuk menggunakan laki. Adapun allati ini digunakan untuk perempuan. Jadi menggabungkan yang sebelumnya laki-laki digabungkan dengan laki sebelumnya. Enggak boleh sini laki-laki sini perempuan pun jadi ini opo. Jadi ini nambah dua lah Pak Teh. Jadi antara yang disambung dengan yang menyambungkan harus sejenis. Sekufu lah ibaratnya. Yang suge supaya nggak ada kesenjangan sosial. Kemudian di ayat yang lainnya ya buahnya. Yu'minuna bima unzilu min kemudian waladzi, nah itu bawahnya lagi coba buahnya Pak dalam masalah Al-Qur'an. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah. Misalnya yukhadi'una Allah. Kemudian walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa? Rasa saya kaidah salah ya. Yang penting Pak Waco saya lah. Enggak saya kaidah enggak apa-apa. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'un mufrad isim fi'il atau fi'il. Fi'ilnya bil apa? Mudhari'. Rafa nasab jar jazm. Tanda rupanya Subutunun. Kenapa subutunun? Afalul khamsa. Jamak. Kemudian waladina. Mufrad musanna jamak? Jamak. Kenapa di sini jamak? Mengikuti Karena sebelumnya jamak. sebelumnya adalah jamak. Jadi dia menggabungkan. Ya. Kalau sini jamak maka sini jamak. Kalau sini mufrad maka sini juga harus menggunakan kata sambung yang mufrad. Kalau di sini laki-laki, di sini juga harus laki. Mantap. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika niku mufrad sana jamak? Jamak. Karena itu alladzi. Nah, juga bentuknya harus jamak. Untuk i'rabnya gimana? Kenapa? I'rabnya. I'rabnya alladzi isim mausul mabniun ala sukun. Kalau alladzi. Nah, adapun kedudukan sesuai dengan kedudukannya. Fi mahali apa? Kalau fi mahali rafa sebagai misalnya mubtada atau khobar silahkan. Cuman ini pembahasannya agak jauh. Nanti setelah lafaz isim mausul la mahala laha minal dan sesuatu yang jatuh setelah isim mausul jauh nonton ini seketik mohon. Nah, sesuatu yang jatuh setelah isim mausul ini dalam i'rab tidak memiliki kedudukan.
nggak ada rofa, nggak ada nasab, nggak ada jazm, pokoknya jumlah. Dan yang di sini ada 3 keadaan jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga sibghul jumlah. Itu pasti. Nah, misal ini ismiyah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Alladzina fi qulubihim, misalnya zaighun, misalnya alladzina fi qulubihim zaighun. Dan adapun orang-orang di dalam hati mereka ada zaigh, ada kemencengan, ada kesalahan, kan itu. Di situ simbol jumlah yang tadi pada cerah. Ampun dipikirin lah, biasanya pertanyaannya ini terlalu tinggi. Kurang jawab apa nih? Mungkin tekan. Tekan insyaallah. Niki lamun huruf-huruf isim mausul. Yang penting kita hafalkan allati, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allata, allati. Itu adalah isim mausul. Hukumnya adalah mabni. Misalnya alladzani ismul mausul mabniin ala sukun. Apa kasrah? Alal kasri. Alladzina mabni ala fathi. Kemudian allati mabni ala sukun. Nah, gitu. Hukumnya adalah mabni. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah harokatnya. Ada pertanyaan? Silahkan, tafadhol, monggo. Silahkan. Bertanda kepada alhamdulillah. Pak saya belum goyang nih. Boleh bertentang berarti alhamdulillah. Iya, masya Allah enggak. Berarti yang seperti itu tuh harus dihafal juga. Dilakonnya kan. Betul dihafal nih, Mas. Nah, maksudnya dari kemarin sampai sekarang itu memang harus dihafal juga gitu. Ya, saya nggak jarang menghafalkan, teman kan setiap pelajaran saya murojaah. Kayak seperti halnya yang normal ataupun yang lainnya gitu ya. Oke. Karena itu saya katakan dari awal. Nih, bukannya saya berarti ngapusi. Belajar nahwu ini. Ngapusi lah tadi hafal gitu, Pak. Oke. Wah, ini 48 jam. Bisa, hebat banget, yakin IQ ini berpiro Pentium-nya. Saya itu. Karena kenapa? Karena nahwu itu pertama menghafal yang sudah praktek. Menghafal saja tanpa praktekan, insya Allah cukup. Assalamualaikum. Permasalahan mampu nih, otak kita mampu menampung sesuatu yang kita hafal itu berapa hari, berapa bulan. Kalau contoh dipraktekkan, sama seperti orang belajar bahasa. Setiap hari hafalan 5 kosakata, jidarun tembok, maun air, kitabun buku. Oke, sehari 2 hari. Apakah 1 bulan kemudian setiap hari hafalan 5 yang 5 ini masih hafal? Yakin gak jamin? Saya itu. Lihat teman-teman kula, masya Allah. Nggih, senes kula, rencang kula. Itu surat Al-Baqarah, Pak. Kayak surat Al-Fatihah. Ngondok kering bisa sampean. Karena kenapa? Setorannya per surat. Pertama surat Al-Baqarah, besok Al-Imran, besok An-Nisa. Setoran. Nah, hari ketiga atau keempat sebenarnya setoran dari awal surat Al-Baqarah, An-Nisa. Sekali duduk. 1 hari sudah selesai. Ya. Tapi karena nggak pernah dimurojaah, ya wis wassalamualaikum. Kenapa? Kurang tadbikiyah, kurang praktek. Karena itu dari awal saya katakan inti pada nahwu itu cuma ada 1 kalimat, yang kedua i'rab, yang kedua al-mu'rabbat, kemudian al-mauqi'. Itu sudah selesai nahwu. Cuma di sana kan ini, ini berarti si mausul, ya tambah titik lah hafalane kan gitu. Ini si dhamir tambah titik hafalane. Dan ini semua kalau nggak dipraktikkan sulit. Karena itu menanya, waktu saya di pondok dulu itu sering praktek.
setiap hari pasti ketemu nahwu dan harus dipraktekkan. Itu menangnya Pak, Pondok Plurit. Oke, dari jam 8 pagi sampai jam 10 itu namanya syawir. Yang ketemu ya paling nahwu, sorof, tauhid. Waktu itu pakai kitab Aqidatul Awam terkadang. Mengke sekolah ketemu meneh kali Jurumiyah utawa Al-Im Priti utawa Alfiyah ketemu meneh sekolahan. Berisa dinia ketemu meneh nahwu meneh sorof meneh, dan itu semua setiap madah itu dihafalkan. Syair-syair itu dihafalkan. Minimal satu hari itu 6 bait minimal. Gurunya pokoknya babikir 6 bait setiap hari sekolah 6 bait. Kalau saya dulu sorof alhamdulillah itu setiap hari 5 baris 2 baris. Kitab alhamdulillah dihafalkan semua dan harus setor. Jadi sampai fawaidnya itu dihafalkan. Yung kalau sholat sujud curhat tuh gitu ini mana? Gak hafal, insya Allah Pak, bawangnya biru. Lengge. Nah jadi ya cuman kan ya sisik gurune iki murid-murid nggih apa pisle kasih sing dijuwi sing lanang-lanang. Karena guru cek bujangan dipiti sing wedok rawani, Pak. Ya sing kelas itu bukannya apalan kitab sorof ya al-maksud itu ngene jarine ya. Ngadap sholat sering ngene ngene. Oh iya, dari salah iki ya. Nggih, tapi lek apa batu mantun ya Mbak pilih kasih. Buatan mantun. Nek lek wong lanang nyontot gruwahe kabeh lek itu ya ora wan lebone sak aman wis aman terus sejahtera. Karena itu kebanyakan kita kalah sama ahwal. Oke. Cuman insyaallah barokah banyak iman insyaallah. Namanya barokah itu sesuai dengan mendapatkannya kok. Kalau kita mendapatkannya dengan sungguh-sungguh dengan keikhlasan insyaallah barokah lah. Tapi kalau kita datangkan dengan sesuatu yang ada unsur keharamannya, walaupun ranking siji, walaupun ibaratnya nilainya bagus, belum tentu barokah kok. Nah, bener. Jadi bukannya terus ranking siji kemudian bermanfaat, belum tentu. Ya belum. Oke, atau mendapatkannya secara halal atau haram. Ya baik boleh. Bungi-bungi direwangi ngene iki berarti kita ikhlas. Insyaallah belum kita enggak bisa, suatu ketika pasti bermanfaat kok. Iya. Jika mendapatnya dengan sungguh-sungguh dengan keikhlasan, masyaallah. Memang ternyata biasa dari manusia, Pak. Lek mboten ngantuk niku sing luar biasa. Nggih. Lek mboten ngantuk niki sing perlu dipertanyakan. Ada pertanyaan? Monggo. Mas, menuntut ilmu itu perlu ajur, masya Allah. Perlu kesungguhan. Ajur. Ada pertanyaan, monggo. Yang betul 14 nih, yang rangkum. Ini langsung. 14? Iya. Selanjutnya, ismul hab. Isim syarat. Isim syarat sebenarnya banyak, Pak. Isim satu banyak. Ada yang untuk yang berakal, tidak berakal. Tapi kita membahasnya nggak di situ, nggak di sini. Soal dan pembahasan tersendiri dalam masalah. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Ismu syarat. Maksudnya kayak pembahasan apa nggih? Isim syarat. Napa isim syarat, Pak? Napa balik isim syarat? Isim yang membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Yakin? Ngoten niku Ustaz. Sing dipelajari ngoten niku. Oh gitu. Napa alasannya? Isim yang membutuhkan jawaban. Namanya syarat, suatu persyaratan itu memerlukan bahwa syarat Harus ada jawaban, Pak. Namanya ada syarat itu ada jawaban. Kowe syarat yang ini maka kudu ngene.
Ismu syarat yaitu suatu isim yang memerlukan syarat ataupun jawab syarat, fi'il syarat ataupun jawab syarat. Kita sedang buku aja karena kita pakai koran ini. Nanti lebar-lebar malah nggak rampung. Antara, perhatikan, ismu syarat sebenarnya itu nggak cuma ada 4, ada banyak, ya. Yang mana di sana ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang dia menjazmkan satu fi'il. Syaratnya butuh fi'il depannya. Adapun jawabnya tidak perlu harus fi'il semua, enggak. Terkadang ada fi'il, ada isim. Tapi kalau syarat harus terjadi pada fi'il. Dan fi'ilnya harus fi'il mudhari'. Karena itu nanti pembahasan yang detail kita jelaskan pada jazmu fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu memiliki 3 hukum, ada kalanya rafa, ada kalanya nasab, ada kalanya jazm. Nah, pembahasan nanti pada jazmu fi'il mudhari', pembahasan tersendiri. Kalau fi'ilnya madhi fi'ilnya rafa, enggak ada masalah, Pak. Contoh yang suruh, enggak ada masalah. Kemudian jika nasab misalnya juga enggak ada masalah. Layyan surah, enggak ada masalah. Tapi masalahnya nanti tatkala dia didahului oleh amil jazm. Yang itu terkadang masuknya pada jawab syarat ataupun ismul syarat. Nah, jadi seorang lagi ismu syarat ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama menjazmkan satu fi'il, yang kedua menjazmkan 2 fi'il. Adapun sebagian daripada asma'ul syartiyah, isim-isim syarat di antara adalah man. Man di sini dia menjazmkan 2 fi'il. Contohnya may yajtahid yanja. Contohnya man, mahma, mata, ainama, kaifama. Pertama diantaranya man. Man adalah ismu syarat yang dia menjazmkan suatu fi'il yang berupa fi'il mudhari'. Contohnya firman man yajtahid. Nawa yajtahid. Tanja apa nyanja? Yanja. Man yajtahid yanja. Asalnya ya yajtahidu dan yanjahu. Karena di sini didahului oleh man, maka dia menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama fi'il mudhari' yang di depan, kemudian yang kedua ya jawab daripada syarat. Yajtahid ini disebut dengan fi'lu syarti, fi'il syarat. Adapun yanjah ini disebut dengan jawabus syarti. Fi'il syarat, jawab syarat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh yanjah, maka dia akan berhasil. Sing tuwen apa? Nek ning kalangan santri-santri napa Ustaz dan man yazra yahsud.
Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Sapa nandur panen. Mundur nggih. Mosok napa jenenge rak nandur kok panen tapi nggih enten nggih. Wadah ya. Tapi nggih niku wis baru ada lah keluar dari kebiasaan manusia. Tapi teng Jawi masyaallah Pak. Ini kita sering lihat ini masyaallah rak nandur panen. Buktinya apa? Wong panen kacang. Oke, saya nandur ketimbang sing nandur. Panennya bareng-bareng di rendengnya tadi. Saya lek ngelamun mboten payu, Pak. Sing ngene kuwi rendeng tak payu. Jualan sing sapi kok pakane rendeng. Boleh cepat ngarit, cepat. Cepat boleh nggak kebun, cepat. Jadi man yazra yahsud. Man disebut ismu syarat. Yazra fi'lu syarat. Yahsud jawab syarat. Ini jikalau fi'ilnya sama-sama, nanti kalau isim maka bukan fa, namanya fa jawab syarat misalnya. Ada. Kemudian jikalau jawab syaratnya fi'il mudhari', ya. Kemudian di sini jawabnya fi'il madhi, bagaimana hukumnya? Itu nanti pembahasannya. Ini cuma cuplikan saja. Cuplikan dan gak akeh kok. Ini dapat. Dalam? Trailer. Ismu syarat. Al-Quran contohnya apa? Al-Quran. Wa may ya'tasim billah. Wa may ya'tasim, ya. Barang siapa yang berpegang teguh bil urwatil wuthqa lang fisama laha dan seterusnya. Wa may ya'tasim billah. Wa man lam yahkum misalnya bima anzalallah fa'ula ikahumul kafirun. Wa man lam misalnya. Itu yang menjadikan satu ya. Ini dua. Man itu dua. Adapun nanti yang jazam dua fi'il kita bahas nanti. Oh, robat ini menjadikan jazam satu fi'il. Oh, ini dua fi'il. Nanti insyaallah pada apa namanya? Fi'il mudhari' majzum. Al-jazmu fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Ada man, mata, maf'ul, kapan dan seterusnya. Alhamdulillah tambah meneh. Ya wis. Jadi nek ngetes iki nek alasan iki rupa kok ora nek anu, wis pokoke enek. Iki semua praktek iki. Masalun kama salil alladzi sebatul fi'il isim. Isim ini apa? Oh, isim mau suatu perusahaan jamak mufrad. Jadi itu. Betul prakteknya hilang, Pak. Apakah setiap mantu adalah isim syarat? Enggak tentu. Oke. Setiap mantu belum tentu huruf syarat, belum tentu. Ada nanti man istifham. Kayak wawu, tidak setiap wawu itu huruf
huruf jar nggak tentu. Wawu itu banyak, ada wawu fujaiyah, wawu ibtidaiyah, wawu ma'iyah, wawu aton, kemudian wawu huruf jar. B juga apa? Setiap B itu adalah huruf jar. Oh ternyata nggak tentu. Sama-sama huruf jar malah juga beda. Ini umumnya ini gimana ma'iyah, ini tafsiliyah, ini tafsiriyah, ini min apa nama ba'tabidiyah. Oke mas. Gak kuat. Saestu niku ya Allah. Min pamin hum mayakulu berarti minnya kenapa ini? Nah. Oh, man ditabidiyah. Man apa minnya menunjukkan mana sebab? Iya. Misalnya safartu atau jitu minal masjid. Ini min apa nih? Iya sama-sama huruf jar tapi mananya min bayaniyah. Qara'tu minal Qur'an. Min ini huruf jar. Iya, faedahnya apa? Oh, min tafsiriyah. Jadi kan gitu. Insyaallah sampai. Kamu tuh gampang lah masa jadi gampang. Tekan. Insyaallah tekan. Mengke. Iya. Tekan. Mbuh kapan? Mungkin ini mbuh kapan. Jadi enggak setiap min pokoknya dari. Oh, enggak tentu. Enggak tentu. Kayak la, apakah setiap la itu ibaratnya nafi? Tidak. Adalah yang itulah atof juga ada. Adalah la nafiyah ada. La nahiyah ada. La an-nafiyatul jinsi juga ada. Kalau masuknya pada isim la lil jinsi. Kalau masuknya pada fi'il la nafiyah dan la nahiyah. Kalau la-nya dia sebagai kata sambung, oh la-nya la atof. Gampang Pak, apa dipikir Pak? Pokoknya apa di sini aladi ini lah pun kasih gambaran aku tuh gampangnya kan tadi. Oh, ada udah dipikir ya, masya Allah ya. Ora dipikir. Jalan. Dihafal. Kalau buatan kayak ujian loh Pak, kalau buatan ujian loh, jarang ujian gitu nih. Jarang. Jarang berarti suatu ketika ada ujian. Setelah Sebentino ujian. Kalau enggak masa sekalian harus terlembar. Kalau buatan kok saya asup kalau buatan kok lembaran gitu. Kadang eman-eman kertasnya pada ngetikin anu kan. Jadi prakteknya misal loh, Ada pertanyaan? Silahkan isu syarat. Syarat itu tapi cara maknanya Dalam man. Artinya barang siapa? Barang siapa? Nggih. Ya jatahid bersungguh sungguh. Tanjah jawab syarat. Maka lu. Berarti maka ini kan jawab. Misalnya barang siapa makan kenyang. Man yakul yasba. Barang siapa yang makan maka akan kenyang. Man berarti ini adalah ismu syarat, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Soalnya kalau tahu jenengan Pak Saiful, pun tilem. Ampun. Jadi jawab syarat. Pertanyaannya, nopo wau pun. Nah, nopo wau itu adalah isim syarat. Tilem fi'il syarat. Sampun jawab syarat. Nopo wau menangan. Oh, menangan gitu nih. Menangan gitu. Ya, ada sedikit ya. Nganu-nganu sesuatu yang nakirah permasalahan ya. Terima. Masya Allah. Wis apal nakirah marifat padahal belum kita pelajari loh. Insyaallah. Nganu-nganu, oh berarti sesuatu yang masih umum, berarti masih nakirah. Kecuali Pak walaupun film, nah kan mau marifat dan terkhususkan. Ada pertanyaan monggo. Kalau nggak ada kita buka Al-Qur'annya. Buat praktek Pak, lamun nggih maca Quran supaya dapat pahala insyaallah. Man qara'ah kita bila
Falahu bi asri amsalihah. Misalnya man yaqra yafham, kan ngaten. Barang siapa yang baca maka dia akan paham. Man yaqra ya'rif, barang siapa yang baca maka dia akan tahu. Man berarti ismu syarat, yaqra il syarat, ya'rif jawab syarat. Dan di sini tidak diharuskan fi'il mati loh. Masalah nggak harus fi'il mudhari loh. Fi'il mati juga boleh. Tapi nggak jazm. Karena mabni kan? Apa? Karena madi kan mabni. Lagi. Cuman apakah nggak boleh dengan man? Apakah nggak boleh dengan diawali dengan itu syarat? Boleh. Man nasara nusira. Misalnya, barang siapa yang menolak maka dia akan ditolak. Kan fi'il mati. Majada wajada, masya Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Tapi nggak menjazmkan fiil, karena fiil mati hukumnya mati. Boleh pak, mati juga boleh. Tapi kalau menjazmkan harus fiil mudhari. Baik, bismillah. Lumayan pertanyaannya untuk lumayan. Lumayan yang materi ngerti benar nggih? Kita kembali sampai ya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzalna as-samaa ma'an fala taj'alu lillahi andada wa antum wa in kuntum fi raibin nggih. Iku dereng nggih? Dereng. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, misalnya kul wa in kuntum, ini syartiyah ini. Inyain syartiyah. Dari mana dulu nih? Yang mikir apa nih? Baru sakit ya kudu jawab. Lek jawab sakit pak. Nah ini jawaban sakit. Ini lagi ngaku malah. Oh enggak mas. Wah isi film huruf. Mas Riki. Ing in apa nih termasuk ismu syarat. Kuntum isim fi'il kana yakunu kana fi'il bil apa? Madi, masya Allah, barakallahu fiik. Kana berapa sih? Kanu, terus kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, kuntum. Baik, insyaallah. Tumilas Zindam Zamir barakallahu fiik. Fi raibin, fi sifat huruf mas. Huruf. Huruf apa? Oh, jar. Ada berapa huruf jar? Ada 7. Ada Sing biasa, sing tanpa hilaf, Ada berapa? Sinan? 9, 12. 9 12. 9. Sing tanpa hilaf. 9. Yakin? Ada berapa? Yang tanpa hilaf? 12. Ini yang tanpa hilaf loh, nggih. Nanti yang masuk hilaf bola ada dan hasa. Oh, masuk hilaf. Hatta masuk hilaf. Nonton. Ma masuk hilaf. Nonton. Teh, nama mama? Min ila an ala fi roba ba kaf lam. Terus Wa ataf hafu sumpah
Wawu ba ta. Wawu ba ta huruf Kosam. sebagian yang penapal tuh akeh huruf ceri kurola siji min lan ila lan an ala ruba lan fi ba kaf lan lam wawu bata huruf kosam wa ya wallahi billahi nallahi sam siap dia untuk pahalanya masya Allah. Ya sampai nanti pas berapa lah berarti kayak gue memang dapat pahalanya masya Allah. Ini kan ngajarin jenengan hafal fa'ala ya qulu fa'ala alhamdulillah berarti alhamdulillah. Baik. Raibin isim apa? Isim. Tadi isimnya Tanwin. yang pertama. Jawari objek. Yang kedua, Tanwin. i'rab nyaraf nasab bil jazm. Jar. Tanda jarnya Kasrah. kenapa kasrah? Isim mufrad. Isim mufrad. Mimma. Min isim mufrad dan Mimma. mimma aslinya beribun min Min. dan ma. Mimma. Min huruf. Huruf apa? Huruf. Di Al-Quran buatan enten huruf buatan enten. Asalnya mimma ini ngenten ya. Min ma. Min ini huruf apa? Huruf roh. Huruf roh. Huruf roh apa huruf roh apa? Huruf sel. Huruf cer. Huruf sel. Lama berarti Isim. isim nama. Ma. Ma. Isim. Aslinya sudah yakin. Ma. Isim salah. Mana apa? Isim salah. Mana apa nih? Master. Kenapa? Master bukan. Masdar. Ma mausul. Mausul. Mausulah. Mausul. Jangan loh dan ya Allah. Isim mausul. Mana mausulah. Bukan isim mausul cuma bukan alladzi alladani alladina allati allatani allati bukan ada di situ nanti ma mausulah man mausulah juga ada. Nanti belum. Belum insya Allah sampai. Berarti diampuni lah insya Allah. Dereng Pak Ibu nyampe insya Allah. Sajanya selangkah demi langkah insya Allah. Loh, jadi pikir Pak ada saya pindah belakang ini Dalam 1,5 bulan ya. Tapi kan masya Allah lumayan. Terus ngerti rofa nasab jazm tanda rofanya apa. Seandainya nggak dipraktekkan, Mbak jamin lah dengan paham. Iya, terus. Oke, oh ini nasab tandanya apa? Kalau nggak praktek sulit. Oke, tapi kalau dipraktekkan mau nggak mau kita akan berpikir, oh masya Allah. Baik, nggak Pak, jangan Pak. Nazalna, nazala isim nama fi'il. Nasoro. Fi'ilnya fi'il apa? Mati, masya Allah. Nazalna isim nama fi'il. Nazala. Nazalun. Nazalat. Nazalata. Nazalna. Nazalta. Nazaltuma. Nazaltum. Nazalti. Nazaltuma. Nazaltun. Nazaltu. Nazalna. Nah, nanya apa? Isim dhamir huma hum nanti ya. Tahapannya jenengan pan huma ini isim dhamir. Itu tatkala sendiri. Tapi bisa tapi tatkala gabung dengan fi'il jadinya kayak gini. Kalau dhamirnya anak itu jadi nah. Insyaallah niku oke insyaallah ya. Pelan-pelan. Nah, baik. Dan ala abdina ala isim atau huruf apa? Abdi isim atau huruf fi'ilnya hah? Abdi Ini apa?
Isim, tanda isimnya. Mubja. Yang kedua kasrah abdi i'rabnya rafa nasab jar jazm. Tanda jarnya tanda jarnya no? Tanda jarnya apa? Kasrah. Kenapa pakai kasrah? Nah. Kenapa pakai kasrah? Kalau PK satu cuma 2 kan? Mufrad sama. Kalau tidak diakhiri dengan alif dan ta itu cuma 2. Tes dulu. Kalau dia isim mufrad pasti jamak. Nah itu yang mana? Isim mufrad gitu. Nanya? Isim apa? Kedudukannya sebagai apa? Nanya berkedudukan sebagai apa? Yakin aku udah belajar, yakin aku. Sebagai apa? Memang dari mudhaf ilaih. Yakin sudah belajar toh? Sudah belajar toh mudhaf sujudan idhofah mudhaf dan mudhaf ilaih sudah belajar. Masa belum? Nah sekolah di sini aku durung. Tak tekoni guru. Yang ngajar aku dulu siapa? Lupa. Nur Satu Noprianto. Pernah. Tapi sebentar. Yang satunya. Siapa? Gurunya terlupakan ya. Nggak berkesan soalnya dulu. Wah lagi aja. Lek kula kelingan Pak, guru kula asli sinten mengajar nahwu kelingan kula. Dene gini ku mau akeh ta'abute. Ya betul himsyid. Akeh ta'abute wis kelingan. Nek mlebu amun dulu bener-bener aku tetekane. Nggih, sing ngajar sora kula kayak mulan kelas 1 sinten lho. Sakniki kayak mulan. Jadi banyak yang bekas. Sesuatu yang ditanyakan guru saya, tatkala saya nggak bisa pun sekarang masih ingat saya. Ujian, pernah satu ujian saya katakan sering saya ceritakan, ujian itu datang pondok kuliah buat kok dibilangin besok ujian, nggak ada. Dalam langsung dipanggil, maju ke depan kelas. Misal suruh baca kitab kuning, nggak ada jatahmu moco, rono panggil langsung. Fulan maju, harus baca ke depan kelas. Kalau nggak persiapan aja kelentuk tuh. Nanti dibaca. Kenapa kamu gini bacanya? Kenapa kenapa I, kenapa sebagai siapa? Boleh mumet Pak. Buat artis pingat meneh wis gempa lokal pokoknya wis. Oh ya sikile. Nggih, lek kula kan alhamdulillah campur kelas favorit nih, walaupun paling rendah aja masuk kelas favorit. Jadi campur cewek terus. Bareng Ahmad terus. Wah, lera isin dan wisin itu nama. Waduh. Karena sebagai motivasi zaman itu kan. Zaman itu kan. Karena kalau nggak bisa malu. Sin. Jadi pemotivasi. Motivasi ini Raisa isin. Dan nggak ada beritahu besok ujian. Enak banget. Enak banget. Anu Pak, tolong persiapkan pekan depan bab ini ujiannya mubtada khobar. Gampang lah cari. Jadi kalau ujian pokoknya dari awal sampai akhir dan selama saya itu jarang dikasih kisi-kisi Pak ujian Pak. Pokoknya ujian di ujian. Bab yang itu yombo. Jadi persiapnya dari awal sampai akhir. Enggak bab marfu'atul asma. Wah enak banget tuh. Karena itu di IPA saya juga sama. Start itu sampai mana ya sampai yang kita pelajari. Wes rampung. Nilai mana karepmu. Berarti nilai berarti nggak belajar. Cuman kalian karena kan ada ruhamanya. Kalau beratnya ya kita nilainya kita tinggikan. Jadi ingat oke. Sampai sekarang saya masih ingat ditanya guru saya waktu itu. Saya masih ingat. Maju tentang bab ini.
kemudian dibagi jadi berapa, masih ingat sampai sekarang, alhamdulillah. Itu di kelas 3 SMP saya berarti tahun 96. Sampai 96. Nggih. Oh, sok. Nggih, 1996. Jenengan kula tuwa jenengan to, Sat. Ini mertua ini. Ya, asli. Saya masuk pondok NU itu 93 94. SMP. 93 94 saya masuk SMP. Ya, berarti kan kelas 3 96 kan kelas 3 SMP toh? Masih ingat. Oke. Nah, kelas 97 saya sudah belajar mulai alfiah. Kelas 3 SMP harus hafalan juru Ibriti, harus hafal. Kalau nggak hafal nanti nggak bisa ke alfiahnya. Hafalan selesai dites, kemudian baru ke alfiah. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu alfiah. Setelah alfiah nanti baru matek balaghah. Ya itu selalu SMA-nya sama Jarul Mabnun. Cuma alhamdulillah saya belum pernah makan itu karena saya kemudian ngenek nih murid durhaka. Iya Pak, durhaka. Karena gurune kula mboten kok teng pondok tok, teng jaba guru ngeten. Padahal pelanggaran nek ning guru kuwi ning jaba pondok itu pelanggaran, kudu digundul waktu itu. Dan alhamdulillah saya nggak jadi gundul. Karena harus botak saya. Karena kalau digundul guru saya nggak terima. Yang digundul pokoknya semua yang ke tempat saya digundul. Oke, kepala keamanan harus digundul. Jadi sentuhan kena aku. Waktu itu ada 14 orang. Ini lah ibu itu. Katanya pula hotel ini. Tapi kan buatan untuk melanggar secara syariat kan enggak secara syariat waktu itu loh ya. Berpandang kita enggak syariat, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran. Cuma tujuannya untuk ini kan gitu. Di kembang lagi opo kan gitu tujuannya. Jadi apa dan Abdina nanya sebagai mudhaf kemudian apa tu bisurat ini? Oh disebutkan wa in kuntum in syartiyah maka sudah jawab. Faktu ini jawab syarat. Faktu bisurat. Lu kok ada adomen ya suka-suka. Namanya jawaban tuh enggak harus langsung. Kalimat tuh tiba-tiba udah jawaban. Lah nggih, wong dhewe ade nembunge jawabane kadang seminggu itu nggih. Itu ora Pak, jawabane suwi sele. Istikharah sih. Ya pinten bulan, pinten minggu ya kalau setengah bulan lah istikharah sih. Cocok apa ora? Jawabane suwi. Sing nunggu jawaban wis gemut-gemut sirahe. Nah. Pak tuh, Pak siapa terus? Fa-nya. Fa saja. Fa-nya adalah huruf nanti ada huruf jawab. Ini huruf ja. Tu. Ata yati, atu. Kalau gitu ribet. Ata ya. Apa nama ribet? Ayo. No balik. Ataya. Ayo, atayu meneh. Terima kasih Bun. Ataya. Terus Atu bunti loh. Atau. Ayo. Apabila NWN harokatnya ngene, maka kudu ngene. Atau. Lek ngene kudu ngene. Atau. Terima kasih. Atau. Bukan itu. Ataya. Atau. Terus atat. Atata. Baru ataina. Iku serapas. Pelajaran suara ini apa jadi nyanyi ngono. Pelajaran suara enggak buatan sepaning, buatan sepan. Kok paling ngomong apa ra bingung ngene kita ngene. Guyu malah ngasih hilang suara deh.
Faktu di sini adalah jawab syarat. Ini benar. Bisuratin. Enggak Pak, jenengan Pak. Bi sifil huruf. Huruf apa? Cer, masalah. Suratin sifil huruf. Tanda isimnya. Ya wali huruf jar. G, yang pertama, yang kedua. Tanwin. I'rabnya rafa nasab dan jazm. Jar. Tanda jernya. Kasih. Kenapa pakai kasrah? Simpel. Isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan makna satu. Masya Allah, barakallahu fiik. Waktu bisurati mim mithli. Kenapa tadi? Min sebenarnya huruf gampang nih. Mithli. Nah, ini saudara. Mithli. Isim. Pokoknya suatu yang diawali huruf jar pasti isim. Praktek Pak, betul praktek pengen lali. Nah, i'rabnya rafa nasab dan jazm mithli. Sesuatu yang diawali huruf jar pasti i'rabnya adalah jar Pak. Kaidah pada. Jadi sesuatu yang diawali dengan huruf jar pasti i'rabnya nanti adalah jar. Nah, berarti misli i'rabnya apa? Jar. Dijarkan dengan apa? Misli. Li. Li ini harokatnya apa? Kasro. Kenapa dijarkan dengan kasro? Rumus paten Pak. Ini ke rumus paten. Ila yaumil qiyamah. Lengge harokat kasroh pada i'rab jar jikalau tidak diakhiri dengan alif dan ta itu cuma ada dua keadaan. Satu isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Kok idah paten ini? Kalau tidak diakhiri kan kasar 3 hal. Masuk pada 3 keadaan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas. Nah, keluar daripada ini, kalau diakhiri dengan alif dan ta pasti jamak muannas. Lek wis iki enggak enek, berarti tinggal 2. Kalau enggak isim mufrad pasti jamak taksir. Gampang tidak? Domah juga sama. Harokat domah. Kalau tidak diakhiri alif dan ta tinggal 2 keadaan. Kalau enggak isim mufrad pasti jamak taksir. Fathah ya padha malahan. Lek fathah ping loro til. Kene sing ketelu. Kalau enggak isim mufrad pasti jamak taksir. Iki ra mungkin fathah pemasarannya. Yaumil qiyamah nawis enggak mungkin nasab itu jamak muannas salim enggak mungkin dinasabkan dengan fathah. Enggak mungkin. Saya dulu saya enggak pernah mendengar mukminatan mboten enten. Tapi ngapunten jika kalau dunia itu semakin lama semakin berkembang ada ya wallahu alam. Perkembangan dunia. Bisa Pak Ali? Ini sakit mawon. Nah, ini Pak. Coba tafsir. Mithli isim mufrad. Jadi cuma pilih 2 Pak. Kalau isim mufrad nanti jamak taksir. Nah, kalau kita nggak paham ini mau isim mufrad atau jamak taksir dilihat. Kalau dia itu berubah dari bentuk asli atau tidak. Kalau berubah daripada bentuk asli berarti jamak taksir. Kalau tidak berubah daripada bentuk asli berarti isim mufrad. Ngaten tok. Intinya nahwu itu cuma rumus-rumus Pak aslinya Pak. Dipikir-pikir cuma rumus-rumus. Saestu niku. Kenapa kita terkadang kok sulit mempelajari nahwu? Karena kita belum tahu rumusnya. Karena kita belum tahu triknya. Tapi kalau tahu triknya, kalau nggak gini, kalau nggak gini, wes paten niku. Ditambah silo lho, tambah sih. Ya kan toh. Dalam? Ada kerja. Lah ini ki mau Pak. Ini mau diapal. Triknya ngeten iki Pak. Triknya ngeten iki lho intine. Rumusnya. Rumusnya ngeten iki. Kasroh tuh jikalau tidak diakhiri dengan alif dan ta cuma tinggal 2 keadaan. Semua nih, semua. Di awal semuanya kayak gini. Kalau nggak isim mufrad pasti jamak taksir. Tapi seandainya nih kita nggak tahu trik ini,
Mumet Pak. Iki isim musana apa jamak taksir apa jamak masalah kan ngoten kalian. Jadi kan ngoten niku Pak saya belajar Quran. Mboten susah lah Bu, gampang. Gampang insya Gampang. Gampang mumet apa gampang lagi ya. gampang mumet gitu. Mumet kita tekonnya enggak iso dah. Ya tekonnya iso enggak mumet yakin. Wad'u syuhada'akum. Mas, wah siapa nomor? Bro, masyaallah. Wad'u. Siapa nomor? Is. Da'a yad'u, ud'u. Fi'il. Kerja ya? Apa? Kata kerja. Kata kerja. Wad'u dan ajaklah. Fi'il apa? Amar. Faktu maka datangkanlah. Bisuratin dengan satu surat bimis disebutkan dengannya. Ibada'u syuhada'a. Baunya mau atau yang kemana Pak? Faktu. Syuhada'akum. Nah Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Syuhada'a. Syuhada'akum. Syahidun, syahidani, syuhada. Syahidun, syahidani, syuhada. Isim. Taib. I'rabnya rufa' nasab jar jazm. Syuhada'a. Harakatnya fathah. Nasab, barakallahu fiik. Tanda nasabnya apa? Kenapa pakai fathah? Tinggal dua pilih. Syuhada, syahidun, syahidani, syuhada. Jamak tasir. Kum, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Min dunillah pada jawab. Min bismillahirrahmanirrahim, Pak. Isim apa fi'il? Min isim apa fi'il? Paling jam-jam. Min isim apa huruf? Fi huruf Pak. Min huruf jar. Insyaallah. Min dunillah, duni isim apa huruf sakniki? Isim apa huruf? Isim. Tapi tanda isimnya. Nah, diawali huruf jar. Min. Nah, yang kedua. Ni. Kasrah. I'rabnya rafa nasab jar jazm min duni. Sesuatu yang diawali huruf jar pasti jar. Berarti min duni i'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa Pak Tejo? Kasrah. Kenapa ya kasrah? Sesuatu tanda kasrah ini rumus paten. Kalau tidak diakhiri alif dan ta tinggal dua ini. Kalau enggak isim mufrad berarti jamak tasir. Nah, minggu ini mufrad apa jamak? Mufrad. Barakallahu fiik. Paraji Allah isim mufrad paraji. Tanda isimnya alif lam. I'rabnya rafa nasab jazm. Jar. Tanda jarnya kenapa kasrah? Karena didahului dengan karena isim mufrad. Nah, isim mufrad. Rumusnya niki Pak, atet. Nggih. Luwih gampang memudahkan insyaallah. Kemudian paling mikirnya iki jamak taksir mesti mufrad kan gitu. In kuntum shadiqin, Pak Saiful in isim huruf. Huruf apa? Apa?
Terus pokoknya huruf waktu saya babel ya huruf. Kuntum. Huruf Pak, huruf. Kun, isi huruf nih, kun. Bela apa? Mati, insyaallah. Tumnya? Isim dhamir. Baik. Shadiqina, Ustaz. Isim apa, Ustaz? Isim. Baik, i'rabnya rafa nasab jazm. Karena nasabnya. Ya. Kenapa kayak ya? Sama dapat sekali. Kedudukannya, mokenya. Hah? Oke, mokenya sebagai apa? Isim fa'il, setiap fa'il pasti nasab. Ngoten? Pasti rafa setiap fa'il. Setiap fa'il pasti rafa. Tapi isim fa'il belum tentu rafa. Lagi suatu ini sebagai nama nih. Tahu nanti? Khobar kan? Karena isimnya karena mana? Isimnya? Karena disebut ini karena apa? Karena nakisah, karena tamah, karena zaidah. Jawab kata. Karena itu kan ada 3. Terus tuh, karena itu ada 3. Ada karena zaidah, karena nakisah, karena tamah. Dan ini fungsinya beda-beda. Kalau karena zaidah, dia berfungsi hanya sebagai penguat, pentakkid suatu pekerjaan. Kalau karena tamak, maka dia membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan isim. Ini kalau karena tamak. Kalau tanya karena naqiso, dia membutuhkan isim dan tidak membutuhkan fa'il. Dan di sini karenanya adalah karena naqiso. Dia membutuhkan isim dan tidak membutuhkan fa'il. Karena itu tum di sini berkedudukan sebagai ismu kana. Hukumnya adalah rofa. Adapun khabar kana adalah nasab. Sebagian akan mengatakan ya tarfaul Tafa'ul isma. buat untuk edahnya. Kalau inakan tansibul inna mubtada asman wal khabar gitu loh. Kalau itu tarfaul kana mubtada asman wal khabar. Di awalnya Mas tulisnya kurang betul apal. Silakan itu ada bab kana wa akhwatuha. Baik, pada malam ini setelah kita bersama berikut insyaallah kita ke pelajaran salat insyaallah. Dan kita turun ke majelis warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.